Kalau KTP Sampang sih, tapi kita semua daerah. Kita Madura semua. Spesialnya kita sebut Madura, bukan Madura. Oh baiklah, subscribernya udah ada berapa mas? Kita sudah tembus 2.500 sih. 2.500. Baru kok, itu baru Oh itu dimulai. 2000, oh udah dimonetize. Kita udah dimonetize baru. Kira-kira 3 bulanan yang 3 lalu. bulanan yang lalu. Ngomongin di sini kan inspirasi kita malam hari ini kan juga berbicara ngeteknya ini ya sebagai content creator. Iya, Nah, content gimana sih caranya gitu kan untuk ngasih influence gitu kan, ngasih info juga untuk kerabat Lalita untuk menjadi seorang content creator, untuk menjadi seorang YouTuber gitu. Itu perlu gadget yang memadai kah gitu kan? Atau gimana sih caranya untuk nembusin subscriber yang banyak gitu loh mas? Atau 2.500 itu dalam jangka waktu berapa lama? Maksudnya cerita apa aja yang udah dilakukan oleh Mas Aris dan juga Mas Aris di Sepatu Senja itu? Siapa nih? Gantian juga boleh. Iya boleh deh, Jadi boleh. kalau bicara tentang YouTube, kita sebenarnya karena misi awalnya itu kita bukan jadi YouTubers dan awalnya memang ceritanya saya udah punya channel YouTube itu dari tahun 2016. Oke. Tapi kita nggak orientasi ke sana, jadi dibiarin aja. Kita nggak apa-apain, kita nggak share, kita nggak. Kita cuma kita Cuma pakai untuk nonton, cuma sebagai penonton doang iya gitu ya? dan untuk penyimpanan sementara lah itu. Oh, oke. Nah ketika tahun 2019 kita buka lagi channel kita, tahu-tahu udah banyak nih. Jadi tanpa kita apa-apain, channel itu udah banyak Udah banyak subscribernya? Kira-kira 900-an. Oh, lumayan Ya, dong. dari- Jadi itu belum dimonetize sama... Belum. Oke. Dari situ kita ngelihat satu Ada chance, peluang nih, gitu kan. peluang. Ya, kita terusin dan kebetulan waktu itu bersamaan dengan kita punya ide Sepatu Senja. Oh. Jadi dari situ dari 2019 ya bro. 2019 pertengahan ya udah kita bikin channel YouTube ini lebih ini dah, kita bikin Sepatu Senja, kita bikin konten yang Lebih- original dulu karena itu salah satu dari konten syarat-syarat konten untuk YouTube Iya. sebenarnya lebih aman kita Original pakai sih. konten yang original jadi nggak akan kena copyright. Saya terus berlanjut terus sampai gini dan kita dimonetisasi kira-kira 3 bulan yang lalu. Berarti tiap bulan udah ada penghasilan dari itu? Nah, jadi ada beberapa masyarakat dari YouTube, jadi minimal $100 dulu. Nah, dari monetisasi ini kita masih belum nyampe $100 dulu. Oke. Jadi sementara ini kita mencoba untuk mempertahankan itu deh. Up dulu deh penontonnya tiap hari. Betul, gitu ya. kita lebih ke sharing share di media sosial kita untuk menambah followers dan lain. Baru kita nanti bikin konten yang sedang bertematik. Nah tiap minggu ada ini nggak sih ada apa namanya ada ketentuan khusus satu minggu satu video misalnya atau kayak gimana gitu? Bro, Sebenarnya gini, kalau bicara tentang pertanyaan yang tadi sih, ini kan tentang bagaimana kita bisa kayak menjadi konten kreator seperti itu. Jadi sebenarnya sih konten kreator itu hanya lebih kepada aktivitas kita yang dipublikasikan. Jadi misalkan, jadi teman-teman kalau misalkan konten kreator itu nggak harus seorang yang bisa musik, bisa ini, bisa sulap, bisa masak gitu ya. Bisa masak pun sekarang bisa menjadi konten kreator. Jadi jangan kayak aku nggak punya bakat sih nggak mungkin lah. Gitu. Jadi setiap orang malah itu ya ke active daily bisa ya. Bisa active daily. Malah lebih banyak di situ deh kayaknya para artis-artis juga seperti itu. Jadi mereka vlog gitu ya. Kayak nge-vlog gitu. Kalau nge-vlog misalkan di jalan terus kan belum tentu orang itu pernah ke tempat itu. Kita vlogging aja nggak apa-apa dan itu masalah kualitas video atau audio itu kayaknya sih bisa dipikirin nanti deh. Jadi nggak ada budget khusus yang harus aku harus punya DSLR nih, aku harus punya misalkan jadi medianya nggak pakai HP aja, pakai HP aja aman ya. Betul, makanya sekarang sudah disediakan media platform yang luar biasa bebasnya, kita bisa ngupload apapun, yang penting maksudnya tidak dalam ranah yang negatif, jadinya aman-aman saja lah ya. Dan kalau bicara masalah fasilitas untuk membuat video ya sekarang udah luar biasa banget. Luar biasa. Dari HP aja kita bisa dapat view yang bagus. Udah ada yang 4K. Jadi nggak ada lagi yang namanya itu ya. Aku ngangguk nih nggak ada. Ya tergantung kitanya sih. Betul. Tergantung kitanya, kita ini mau bener-bener berjuang nggak sih gitu ya. Mau bener-bener membaca peluang nggak sih. Ini bener-bener kelas inspirasi deh malam hari ini. Apa mau sahabat terlebih dahulu yang udah nontonin live streaming kita di LPPL Radio Lalita, ada Bapak Arif Lubaba. Bapak Arif ini adalah seorang
Kabid Kominfo dan atasan kita di sini. Selamat malam Bapak. Selamat Ain. malam Bapak. Salam dari kami Persija. Ada juga Mbak Ita, selamat malam Ita Setio. Terus ada Mas Longco official, selamat mendengarkan ya, masih tetap stay by. Ada Mbak Wita juga selamat malam. Ada Vea, udah dengerin, terima kasih udah nontonin 89,1 kali TFM. Ini dada-dada juga lah, masih udah terima ya. Ini kita Jangan salah, kita sekalian nge-vlog juga loh. Oh begitu. Jadi nanti bisa Jadi aku juga bisa dong, halo. nah, apalah. Nanti bisa besok atau hari lagi bisa masuk di YouTube. Mbak Cika sama Mbak Deani. Boleh. Udah deh, kita ke separuh senja ini dulu. Bawain satu lagu dulu, jangan kemana-mana. Bawain lagu apa ya habis ini Mas ya? Kita mau bawain lagunya Pagi Untukmu. Pagi untukmu, boleh. Pagi untukmu, separuh senja, here we go. Jangan kemana-mana, tetap di 89,1 kali TFM. Ragam hiburan dan informasi. Kala bulan bercanda tentang kita, kalamu hadir beri arti di hati, ruang rinduku untukmu yang selalu terjaga meski kita terpisah jarak ruang dan waktu. Jangan ragukan kesetiaan ini, walau kini kita tak sedang bersama. Jagalah selalu hatimu, berikan semua untukku, untuk kita berdua. Tidurlah kau pujaan hati, selamatkan aku dalam mimpi indahmu. Ku akan datang untuk memelukmu, rebahkan rindumu padaku. Aku di sini untukmu hingga pagi tiba dan kau terjaga dengan senyuman. Meskipun kita terpisah, namun cinta kita akan bertahan hingga kita bersama, tak terpisahkan. Tidurlah kau pujaan hati, selamatkan aku dalam mimpi indahmu. Ku akan datang untuk memelukmu, rebahkan rindumu padaku. Aku di sini untukmu hingga pagi tiba dan kau terjaga hingga pagi tiba dan kau terjaga dengan
Pagi untukmu. Pagi untuk Oh, so sweet. Aku sebenarnya banyak banget disajikan lagi. Itu tuh yang tadi yang pertama kali itu judulnya Cukup Kamu ya. Cukup Kamu. Oh my god, itu bagus banget lagunya. Kita dengar lagi lagunya Sepatu Senja. Cukup Kamu, kita flashback lagi, review lagi lagunya ya. Biar kamu semakin suka gitu kan, semakin masuk ke telinga kamu dan kamu banyak request. Cuma 1 kali telepon, beragam hiburan dan informasi. Masih bersama dengan Separuh Senja, ada Mas Agus Agate dan juga Mas Aris ya. Di sini adalah personel dari Separuh Senja dan juga Mas Agus Agate, sekaligus Mas Aris merupakan konten creator juga di sini. Mas Aris di luar Separuh Senja udah punya channel YouTube sendiri. Ada. Oke, di situ konsepnya apa juga Mas? Enggak, itu sekedar penyimpanan data. Sebentar, tapi kita lebih fokus ke Separuh Senja. Oke, Separuh Senja di situ ya. Nah, tadi kita flashback lagi deh terkait dengan menjadi konten kreator yang baru pemula nih. Betul. Sebenarnya banyak banget di Pamekasan seorang konten kreator yang Banyak memang sudah pro lah, katakanlah pro ya, entah itu pancing mania lah gitu kan, memasak lah gitu kan, OOTD lah, terus make up artis lah gitu. Oh banyak lah ya. Dari banyak pakai hijab. hijab lah, skincare-an lah gitu, pendrama Korea, aduh banyak banget lah pokoknya lah ya. Nah, untuk menjadi secara umum untuk menjadi seorang konten kreator yang diperlukan itu adalah apa Mas? Kalau yang diperlukan secara umum yaitu Niat ya? iya pasti, terus ini apa ya, kayak semacam jangan bosan-bosan untuk ngupload apapun. Karena YouTube lebih suka apapun yang bersifat original. Jadi misal nih Mbak Cika masak tentang cumi pedas, nggak apa-apa meskipun banyak konten cumi pedas di situ, tapi cara Mbak Cika menyampaikan bagaimana cara memasak ini itu yang akan menarik para penonton seperti itu. Jadi jangan pernah merasa kayak macam kontennya kurang menarik. Yang bisa menilai menarik tidak menarik itu adalah penonton. Jadi Gak menarik pun akan menarik itu ya, haters dan netizen untuk berkomentar itu akan naikin view juga. Minimal viewernya nambah lah. Ya, paling nggak niru ini model KKI sama ini. Itu nggak disangka-sangka malah jadi trending nomor 1. Sama siapa sih itu? Yang satuan itu Pak, yang penyanyi siapa sih, coba ya, lupa saya. Nanti. Bukan ya, siapa sih namanya itu? Danila. Danila. Oh Danila tuh oke banget, cici tuh Pak. Banget itu, banget deh. Itu bagus semuanya itu. Iya. Siapa ya? Yang Lex Bapak. Oh yang Lex. Itu kan penuh dengan netizen dan penuh dengan bulian, tapi aduh sukses banget itu. Betul. Dan mungkin lebih ringannya atau lebih enaknya kalau mau mulai menjadi seorang konten kreator lebih ke hobi dulu. Jadi misalkan teman-teman punya hobi apa nih? Hobinya Budi Pukan gimana dong? Bahkan hobi rebahan aja, hobi hiburan dulu. Oke, itu bisa jadi konten kreator. Kenapa? Karena dari hobi rebahan itu nantinya akan banyak misal nih, cerita nih. Ini maksudnya orang tiduran juga bisa dilihat ya bro? Bukan, maksudnya kita lagi di rumah nih nggak ngapa-ngapain, cerita mungkin tentang apapun yang dia tahu. Misal nih dia tahu tentang guys, kalian tahu nggak kalau di Pamekasan itu sebenarnya cuacanya sekarang lagi gini, terus di Pamekasan itu banyak kuliner yang enak. Cerita aja apa yang ada di Pamekasan. Cerita aja tanpa kalau misalkan bicara tentang kenapa kok nggak ada realisasinya, itu next aja. Misalkan hasilnya belakangan, yang penting kalian cerita di Pamekasan tuh ada campur enak nih, campur losu enak, itu berada ada di kecamatan apalah. Jadi seperti itu. Yang ringan-ringan dulu, terus dimulai dari hobi kalian dulu. Itu kalau boleh nambahin sih. Oke. Intinya tuh gini, guys, atau tantretan biasa kita sebut teman-teman atau tim kita atau yang fans semua gitu, pendukung kita lah, tantretan yang ada di Madura. Tantretan Separuh Senja. Di Pamekasan dan ini. Saat ini kita udah nggak ada batasan apapun untuk berkarya secara positif ya. Nah, nggak ada batasan apapun. Ini yang ngomong ini udah ini ya, udah papa kemasan sudah ya, di usia kemasan. Iya,
Ya sebenarnya kita juga mau ngasih ini ya, mau ngasih bukan nasihat ya, kita sharing bahwa saat ini kita nggak ada batasan untuk kita berkarya secara positif dimanapun kita berada, Oke. atau dimanapun tempat kita mau berkreasi, wadahnya sudah ada. Salah satunya itu di YouTube. Kita jadi konten creator. Apapun yang kita pikir itu sifatnya positif dan bisa inspiratif ke teman-teman, ya udah ngapain kita harus tunda-tunda atau kita harus besok-besok dan apa ya bro, melakukan aja sekarang. Misalkan masih nunggu punya kamera yang bagus, Punya kamera yang bagus, punya alat audio recording yang bagus, itu Itu juga nggak. kapan? Cuaca kapan? Jadi kapan nggak perlu kita harus semakan dengan alat yang ada yang kita miliki, kita bikin konten yang positif, kreatif, kalau bisa yang inspiratif. Oke. Itu saya rasa nanti akan ada apa ya bro, penghargaan tertentu tersendiri ya untuk Oke. situ. Jadi jangan back off dulu lah. Kita apa aja yang ada di pikiran kita terus kerjain aja. dan kepuasan tersendiri saya kira bukan hanya sekedar materi bro, tapi Oke. lebih ke inspirasi. Jadi kalau hilang inspirasi orang-orang, Iya, dan masalah hasil atau kalau dibilang kalau dari sisi YouTube-nya monetas dan lain-lain kita pikirin belakangan aja. Yang penting kita udah ngasih sesuatu yang positif buat teman-teman gitu atau buat masyarakat atau netizen kita sebutnya. yang Oh, ini yang ngomong ini adalah orang-orang yang sudah berkecimpung dengan 2.500 subscriber Itu loh juga ya. banyak diskusi sama Maria Tugu juga yang Oh, Pak itu. kita udah ketemu Maria, gitu Maria. mana gitu ya. Oke, baiklah, terima kasih Bohong, banyak. tapi bohong. Terakhir. Siap. Harapan dari Selalu Senja sendiri untuk ke depan deh. yang Untuk Selalu Senja ya. untuk separuh senja ya. Jadi yang pertama mungkin bagi teman-teman yang baru akan mulai membuat konten, ingat konten kalian bagus dan kalian bukan bukan harus berada pada kota yang besar atau harus punya gadget yang bagus untuk mulai konten. Jadi mulailah dari sekarang dan mulailah dari hobi kalian. Yang pertama, terus yang kedua, jangan pernah untuk membuang waktu kalian. Misalkan gini, kayaknya audionya kurang enak nih gitu. Udah jalanin aja, diupload aja dulu. Kalau misalkan pun nanti ada yang berkomentar, Mas kok atau Mbak kok audionya kurang sip nih, ya mungkin next kita bisa revisi. Artinya jangan menunda apa yang kalian bisa sekarang Oke. gitu. Jangan ditunda-tunda lagi nih. Betul. Dari Mas Hari sendiri, apa nih Mas yang mau disampaikan terakhir lagi? Kita cuma berharap ke teman-teman, terutama pemuda-pemudi atau generasi next di bawah kita, generasi baru, untuk terus berkarya, jangan berhenti untuk mencoba sesuatu, untuk bereksperimen suatu hal yang positif. Kita buat sesuatu konten bersama konten itu atau karya dan lain-lain, udah lebih baik kita langsung dieksekusi ya bro ya. Dieksekusi langsung kita sebagai media untuk masalah hasil atau ini kita bisa. Cuma catatannya kita harus terima kritikan. Betul. Kritikan membangun ataupun tidak membangun, kita ambil positifnya. Berarti harus benar-benar melebarkan hati dan menampung semua itu ya. Ya. Kalau lo siap sukses, lo harus siap jatuh juga. Oke, terima kasih banyak untuk semua mau. Terima kasih untuk Selalu Senja, Mas Agus dan juga Mas Ari. Kebajikan Thank you dan semoga nggak bosan-bosan untuk datang ke Kalita. Siap. Nanti kalau Mas ada project ataupun lagu baru lagi kita undang lagi ya Siap. ke sini Selalu Senja ya. Jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Selamat malam, selamat hari Minggu dan besok harus beraktivitas kembali. Di hari Senin pasti papa-papa ini akan sibuk dengan aktivitasnya di kantor. Selamat pagi. Selamat pagi untuk besok hari ya. Nah, selamat pagi juga untuk besok. Untuk besok. Sekarang mau istirahat aja dulu. Sampai kita bangun jumpa. siang lagi bro. Iya. Ya udah deh, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ke satu single hitsnya Selalu Senjaku, judulnya Selalu Senjaku. Atau 18,1 kali TFM, Magang Hiburan dan Informasi.